Kita nyalakan. Wih, mantap teman-teman. Kita matikan lagi. Ya, kita toel saja sedikit. Ya, sip. Ini sudah jos ya. Sudah tidak ngelos lagi, sudah tidak kasar lagi starternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Kukirang77. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman para pemula dan para subscriber. Ini ada KLX BF ya teman-teman, KLX New. Ya, ini starternya ngelos ya, seperti ini teman-teman. Ini ngelos terus, tapi kadang sesekali masih bisa nyangkut teman-teman. Ya, ini sangat merepotkan kalau kita lagi di jalur ya. Dari selayar motor sudah berhenti di starter lagi lama. Kemudian di engkol juga agak susah kalau motor sudah bore up ya teman-teman. Ya, ini motor sudah bore up ya. Bore up 68 full BRT teman-teman. Ya, ini di engkol juga agak susah. Nanti dicoba di starter kadang masih bisa bunyi teman-teman. Ya, kadang di jalur kalau selahannya engkol sudah kena air, kena lumpur, ya sangat melelahkan teman-teman. Ya. Ini gas. Ya, ini sesekali kadang masih bisa jalan tapi kemudian tidak bisa lagi teman-teman. Ya, seperti ini sangat menyusahkan. Ya, saya akan berbagi ilmu ya. Kita buka magnetnya ya dengan VAT ya, onderdil yang tidak mahal. Kita akan buat motor ini starternya torcer lagi ya teman-teman. Tinggal toel saja, tombol starternya langsung hidup motornya teman-teman ya. Pertama kita buka olinya ya. Ini buka oli dan mengencangkan baut oli ini harus hati-hati kalau di motor KLX ya. Ini karena dudukan olinya dia agak keluar ya. Sering terjadi patah kalau kencangan terlalu kencang, atau waktu mengendorkan itu salah posisinya mengencangkan ya, harus hati-hati. Makanya jangan sampai keliru teman-teman. Kita buka dulu bak magnetnya. Gunakan kunci T8 atau pakai impact 8 teman-teman. Ya, setelah bagian bawah lepas ya, dibuka di bagian giginya ya. Di bagian dalam gigi itu ada baut lagi 2 teman-teman. Ya, ini belum bisa terlepas karena di dalamnya masih ada gigi lagi. Ya, kita lepas bagian dalam 2 baut lagi teman-teman. Ya, setelah itu kalau masih terasa susah atau keras, kita dorong dulu ya pakai obeng atau pakai as dari sebelah kanan ya. Dengan hati-hati, jangan sampai ada kesalahan teman-teman. Ya, ini sudah lepas, terbuka. Ya, usahakan packing jangan sampai sobek ya, karena kalau sobek tetap harus diganti teman-teman. Lalu kita lepas gigi penghubung starternya yang di atas. Setelah itu kita lepas magnetnya pakai kunci shock 17 teman-teman. Ya, pakai kunci shock 17 kita lepas magnetnya. Kemudian kita pakai tracker ukuran motor Grand Supra ya teman-teman. Yang kecil itu bisa.
Ya, tidak usah pakai tracker yang besar ya. Cukup pakai punya Grand sama Supra X lama itu bisa sama teman-teman. Ya, kita pasang ya, kita pastikan baut tuh harus atau trackernya benar-benar masuk, jangan cuma masuk berapa drat sudah kita battle, kita palu, nanti bisa rusak dratnya teman-teman ya. Ya, benar-benar masuk, kemudian kita palu sedikit ya, seperti ini ya. Sini sudah lepas ya teman-teman ya. Ini penampakan one way nya ya, penampakan pelor starternya seperti ini di KLX New, KLX BF ya. Ini beda dengan KLX S ya. KLX S atau KLX L itu beda ya, karena pelornya lebih banyak kalau di KLX yang keluaran lama ya. Kalau di BF ini sudah sedikit ya. Ini magnetnya sudah dibubut ya, sekitar 3 mili ya. Ini ring gigi starternya, jangan sampai ketinggalan pemasangannya ya. Ini sudah dibubut agar bobotnya lebih ringan. Kemudian kita akan lepas baut L nya ya teman-teman. Ya, kita gunakan penahan CVT seperti ini sama kunci L ya. Pertama kita tahan dulu agar nanti melepasnya tidak ikut berputar magnetnya ya teman-teman ya. Kemudian kita pakai kunci L nya dan kunci palang kunci T8 untuk melepasnya. Kita lepas satu persatu bautnya. Ya, ini harus benar-benar masuk bautnya karena ada medan magnet, sehingga kadang bautnya bisa agak susah masuknya ya teman-teman. Ya, harus sabar. Ya, setelah lepas ya seperti ini penampakannya ya teman-teman. Ya, ini bagian luarnya seperti ini. Ini pelornya sudah aus ya teman-teman. Pelor starternya sudah terkikis sehingga tidak bisa memutarkan magnet. Ya, kita akan ganti. Ini kebetulan saya sudah beli ya kemarin di online teman-teman, karena di daerah saya agak susah. Ya, saya beli adalah di bagian pelornya saja, tidak seset sama dudukannya teman-teman ya. Ini agar menghemat biaya, karena kalau sama dudukannya itu sangat mahal, di atas 150 lebih. Kalau ini cuma sekitar sama ongkir tuh 70.000 sepertinya, kalau tidak salah teman-teman. Ya, kita buka ya. Ini mereknya bukan ori, tapi tidak masalah. Yang penting hasil akhirnya sangat memuaskan. Ya, kita buka dulu. 75. Ya, ini pelornya ada 6 biji ya, sama per-pernya ya. Tapi nanti pernya ini tidak usah dipasang teman-teman, karena pemasangannya sangat susah, karena yang aslinya sudah. Ya, oke teman-teman, saya jelaskan. Ini pelor yang baru ya. Pelor yang baru ini pasti lebih diameter lebih besar dari pelor yang bekasnya ya. Ini sudah aus, sudah tergerus teman-teman ya. Ini pemasangannya tidak usah pakai magnet ya teman-teman, tidak usah pakai alat bantuan magnet. Kita cukup lakukan dengan kesabaran ya. Dengan kesabaran insya Allah bisa memasang
pelor starternya ini agar biayanya hemat ya teman-teman. Kalau ganti satu set segini kan agak mahal, kalau diganti pelornya aja sangat murah teman-teman. Ya, perhatikan ini pemasangannya, jangan sampai terbalik ya. Di bagian yang ada bibirnya itu tidak di bagian dalamnya. Ya. Walaupun di sini ada soakan, tapi ini bukan soakan tempat si ring bulatnya ya. Ini pemasangannya seperti ini. Ini bagian dalam. Jadi si bagian yang luarnya ini untuk menekan pelor supaya tidak keluar ya teman-teman. Semua paham ya teman-teman, ini jangan sampai terbalik pemasangannya. Ini bagian dalam magnet ya, ini bagian dalam magnet, ini ada bekasnya ya. Ini ada bekas pelornya, dudukannya seperti ini pemasangannya di luarnya, ini ada bibirnya ya. Ini cukup dilakukan dengan kesabaran teman-teman ya. Oke, jadi masangnya seperti ini ya. Pertama pasang dulu ring dalamnya ya, kemudian per kita tekan dan kita masukkan satu-satu pelornya ya teman-teman, dengan diangkat sedikit ya. Ring bagian dalamnya kita angkat sedikit ya. Ini kalau dari awal-awal sangat mudah karena masih cuman beberapa pelor ya. Cuman nanti kalau pas agak ke 5 ke 6 agak susah, karena kalau diangkat terlalu tinggi nanti pelor yang lainnya bisa pada loncat ya teman-teman. Makanya harus diulang lagi, harus sabar dengan ketelitian. Tidak usah buru-buru aja agar hasilnya maksimal ya teman-teman. Ya, ini pelor nomor 3, kita angkat sedikit ring dalamnya. Ya, 35. Harus sabar. Ya, kita tekan-tekan pernya ke depan, kemudian kita masukkan pelornya. Ya, tidak usah buru-buru ya teman-teman, harus teliti. Ini di nomor 6 dan di nomor 5 agak susah karena sudah ada pelor yang lainnya sudah ikut terangkat ya. Kalau terlalu tinggi ngangkatnya itu bisa pada loncat semua. Ya, ini sudah masuk ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Yang di bagian dalam itu walaupun ada soakannya tapi tidak, di bagian ringnya tidak masuk ke situ ya. Kita perhatikan pernya juga harus benar-benar menekan dengan sempurna, jangan sampai ada per yang melejit ya teman-teman. Jangan sampai ada per yang tidak menekan, karena nanti akan ngelos juga teman-teman ya akibatnya. Ya, ini pernya tidak udah dipasang karena yang aslinya udah dipatenkan ya teman-teman. Kalau dicopot dipaksa nanti masangnya agak susah. Ya, kita pasang lagi ya ke magnetnya seperti ini. Kemudian yang paling penting juga ini teman-teman ya, bautnya itu harus kita bersihkan dari oli. Kemudian kita kasih lem tribon ya, kasih lem packing ya, akan lebih sempurna atau maksimal kalau lemnya dikasih lem khusus ya, atau cat khusus untuk baut ya, kayak yang seperti yang di pabrikan. Tapi agak susah dicarinya ya di sini, maka ini akan lebih bagus ya, atau agak mendingan lah kalau pakai tribon ya, sehingga meminimalisir ya teman-teman, bautnya bisa kendor sendiri, karena sangat berakibat fatal kalau baut bisa kendor, akibatnya bisa menghantam ke spool ya, bautnya bisa ngegaret ke spool, akhirnya spool ikut rusak ya teman-teman. Ya, harus diperhatikan di sini, bautnya dikasih lem dulu. Kemudian pengencangan bautnya harus benar-benar kencang ya, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh cuman kencang sedikit. Ini harus dicek berulang kali, harus benar-benar kencang ya, karena tidak ada kancingannya di baut magnet ini ya, di baut rumah.
pelor starter atau one way teman-teman. Ya, kita kencangkan dengan bantuan kunci T8 ya. Harus benar-benar kencang teman-teman ya. Diperhatikan di sini. Harus benar-benar kencang. Ya, kita kencangkan, harus benar-benar maksimal. Ya, sip. Kemudian kita urut semua bautnya ya. 3 bautnya harus benar-benar kencang. Ya, perlu diperhatikan juga kalau teman-teman punya KLX yang lama, KLX S atau L ini one way-nya kalau beli satu set itu kalau KLX BF belinya satu set dipasang ke KLX XS bisa, tapi kalau belinya ke one way-nya punya KLX S dipasang ke BF itu terlalu besar, tidak akan masuk dudukannya ya. Ini sekedar pemberitahuan aja. Ya, ini sudah kencang ya teman-teman. Kencang maksimal. Ya. Seperti ini penampakannya. Ya. Lanjut kita pasang. Ya, kalau bautnya kendor ini magnetnya bisa ke Garut ya teman-teman. Ya, kita pasang lagi magnetnya, pastikan top atau sepinya harus pas masuk, jangan sampai meleset. Impact. Ya, kita pasang mur magnetnya ya, dikencangkan, harus yang benar-benar kencang ya. Kalau pakai impact ya bisa 4 atau 3 kali geredak ya teman-teman ya, seperti ini ya. Kemudian kita pasang gigi penghubungnya ya. Ya, ringnya diperhatikan, satu ring sebelah kanan dan satu ring sebelah kiri ya, jangan ditumpuk ringnya ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita pasang lagi bak magnetnya teman-teman. Ya, pasang berurutan bautnya ya, jangan sampai kepanjangan atau pendeknya itu tidak sesuai ya. Harus benar-benar dipajang di bagian lubang yang panjang, dan yang bagian bojang pendek adalah di lubang yang pendek. Karena kalau sampai terjadi kesalahan ya di lubang pendek pasang baut yang panjang, nanti bisa jebol ya, oli mesin bisa keluar, bisa jadi ya teman-teman. Ini harus benar-benar teliti ya, jangan sampai ada kekeliruan teman-teman ya. Kita kencangkan baut tutup magnetnya. Ya, setelah itu gigi starternya ya, yang atas kita pasang. Nah, kemudian sedikit saran saja, kalau gigi starternya kita las dulu ya. Kalau buat motor sudah bore up ya, kita las paten seperti ini ya, agar tidak ada jeda, jadi starternya bisa lebih galak teman-teman ya. Kita masukkan, harus benar-benar masuk, harus benar-benar pas ya. Kita paskan di bagian gigi keduanya ya, gigi bagian dinamo starter dan di bagian dalamnya itu harus benar-benar pas, jangan sampai belum masuk sudah kita tutup, nanti bisa-bisa tutupnya patah atau retak ya teman-teman ya. Kita pasang penutupnya. Ya udah ya, ini dipasang ya teman-teman, udah beres. Coba kita hidupkan ya teman-teman, apakah torque starternya. Kita nyalakan.
Wih, mantap teman-teman. Kita matikan lagi. Ya, kita toel saja sedikit. Ya, sip. Ini sudah jos ya. Sudah tidak ngelos lagi, sudah tidak kasar lagi starternya. Ya, sudah mantap, berarti di jalur tidak ada kendala lagi. Kalau mesin mati kita langsung toel starter saja sudah jos, tidak bikin sakit hati ya teman-teman. Kita matikan, kita toel lagi. Ya, sip. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Matikan, Bang. Barangkali teman-teman yang punya KLX BF ya, yang sudah bore up ya, cukup ganti pelor starternya aja seperti ini, tidak usah satu set ya, ini hemat biaya. Ini dinamo starter juga udah racing ya teman-teman, karena sernya udah nokon as, udah bore up ya, full BRT ini teman-teman. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau masang one way starter KLX BF ya, ataupun yang udah bore up itu agak kesulitan, bisa tercerahkan dengan video ini. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe-nya bagi teman-teman yang belum subscribe, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang, mantap.